pernyataan yang mengatakan bahwa manusia tidak pernah terlepas dari alam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu bergantung pada alam, salah satunya dalam hal tempat tinggal. Nah, tempat tinggal manusia dimulai pada zaman prasejarah, di mana pada waktu itu mereka masih hidup sendiri-sendiri, kemudian berkelompok dan membentuk satu komunitas, dan lama-kelamaan membentuk permukiman dalam lingkup yang kecil yang disebut dengan desa. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mempelajari materi mengenai desa, yaitu pengertian desa, syarat dan ciri khas desa, serta kriteria kawasan perdesaan. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video ini. Nah, di pertemuan yang ke-10 ini kita sudah memasuki materi bab 2, yaitu materi mengenai interaksi keuangan desa dan kota. Nah, hari ini kita membahas 3 topik, yaitu pengertian desa, syarat dan ciri khas desa, dan kriteria kawasan perdesaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, dengan penuh rasa ingin tahu, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian desa, syarat dan ciri khas desa, dan kriteria kawasan perdesaan. Baiklah, yang pertama sekali Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian desa. Nah, sebelumnya kamu sudah pasti tahu ya apa itu pengertian desa mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sebagian dari kita juga ada yang tinggal di desa. Nah, kita lihat pengertian desa. Jadi desa itu, kata desa itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata desi, gitu ya. Jadi kata desa itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata desi. Desi itu artinya tanah lahir. Nah, desa juga dapat diartikan sebagai kumpulan unit permukiman kecil, yaitu kampung atau dusun. Nah, mungkin kamu juga dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitarmu, kamu juga pernah mendengar istilah kampung atau dusun. Jadi dusun itu yang bagian terkecil lagi dari desa. Seperti itu dia. Nah, jadi ada istilah-istilah desa menurut berbagai bahasa. Kalau di Sumatera Barat itu disebut nagari. Kalau di Sumatera Utara huta. Kalau kita di Karo mungkin kuta gitu ya. Kemudian kalau dari Sulawesi Utara itu disebut wanus. Dan ada juga dari daerah istimewa Aceh itu disebut gampong. Jadi istilah desa ini, sebutan desa itu bermacam-macam ya, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, di sini ada pengertian desa menurut para ahli. Nah, ini nanti Ibu ambil 2 saja perwakilan. Yang pertama itu menurut Daljoni. Nah, menurut si Daljoni, desa itu adalah permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya berjiwa agraris. Nah, jadi kata si Daljoni ini, desa itu terdapat di luar kota, jadi artinya desa itu bukan terdapat di dalam kota, melainkan di luar kota. Jadi itu pasti memiliki batas antar kota dan desa. Dan katanya penduduknya itu berjiwa agraris. Artinya agraris itu artinya dari segi pertanian. Artinya penduduk desa itu kebanyakan memiliki mata pencarian sebagai petani di bidang pertanian. Yang kedua itu ada menurut si Misra. Nah, menurut si Misra ini, desa adalah wilayah pertanian yang kompak dengan batas-batas yang telah ditetapkan. Nah, mirip-mirip sama menurut si Daljoni tadi. Jadi, maksudnya di sini adalah desa itu bisa dikatakan sebagai wilayah pertanian. Mengapa? Karena kebanyakan di desa itu banyak lahan yang kosong yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Nah, katanya juga di desa itu terdapat batas-batas yang telah ditetapkan. Artinya terdapat batas-batas administratif yang telah ditetapkan oleh, misalnya ditetapkan oleh bupati, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke syarat dan ciri khas desa. Jadi di sini kita mulai dari syarat desa dulu. Jadi di sini juga harus ada syarat supaya bisa dikatakan wilayah itu termasuk kategori sebuah desa. Nah, di sini ada menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Ini syarat yang terbaru sekali ya. Syarat yang terbaru sekali dimunculkan 6 tahun yang lalu mengenai desa. Nah, yang pertama itu batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan. Artinya dia benar-benar dikatakan sebuah desa induk paling sedikit 5 tahun atau paling minimal waktunya itu 5 tahun terhitung sejak pembentukan desa tersebut.
Nah, yang kedua, jumlah penduduk desa itu minimal 500 jiwa, 500 orang, dan maksimal 6.000 jiwa. Nah, jadi ini sebenarnya angkanya ini berbeda-beda ya nakku, berbeda-beda sesuai dengan ketentuan tiap daerah. Jadi, kalau nanti kamu lihat lagi di buku paket kita, itu nanti berbeda-beda antara wilayah Jawa, kemudian Bali, Sumatera, sampai ke Papua. Itu berbeda-beda jumlah penduduk minimal dan maksimal jika dikatakan sebuah desa. Itu tergantung dari ketentuan daerah itu sendiri. Yang ketiga, di desa itu harus ada akses transportasi. Nah, harus ada akses transportasi antar wilayah, khususnya bagi wilayah kerja. Artinya, transportasi yang dimaksud di sini adalah berfungsi untuk supaya terdapat interaksi atau membantu interaksi antar wilayah di desa itu. Contohnya dalam mengirim sumber daya alam antar wilayah. Jadi harus ada akses transportasi. Aksesibilitasnya juga harus bagus. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, sosial budaya untuk menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa. Nah, jadi syarat desa yang keempat ini maksudnya dalam sebuah desa itu harus ada juga lembaga-lembaga sosial dan budaya. Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan kerukunan antar masyarakat sesuai dengan adat istiadat desa itu sendiri. Baiklah, kita lanjutan syarat desa tadi. Syarat yang kelima itu sebuah desa harus memiliki potensi sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang dimaksud di sini contohnya seperti sumber daya alam pertanian, perkebunan, kehutanan, dan yang itu nanti yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, yang diolah oleh manusia itu sendiri. Kemudian, desa itu juga harus memiliki sumber daya manusia, artinya manusianya itu harus memiliki kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk mengolah sumber daya alam tadi, kemampuan untuk mengolah segala potensi yang ada di wilayahnya sendiri. Sebenarnya bukan hanya pertanian saja, tergantung dari desanya desa di mana. Desa itu kan bukan hanya berkaitan dengan pertanian, agraris, ada juga desa nelayan yang terdapat di pesisir pantai. Nah, jadi manusia yang tinggal di situ ya harus mampu untuk mengolah sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian, potensi yang selanjutnya yang harus ada adalah sumber daya ekonomi penduduk. Artinya, penduduk desa itu harus mampu melangsungkan sistem perekonomian di wilayah itu sendiri. Nah, jadi dia itu juga harus mampu mengolah sumber daya alam sehingga bisa membantu perekonomian mereka di wilayah itu tadi. Nah, yang keenam, syarat desa yang keenam adalah harus terdapat batas-batas wilayah desa, di mana batas-batas wilayah desa ini ditetapkan oleh peraturan bupati ataupun wali kota. Jadi harus terdapat batas-batas wilayahnya supaya lebih teratur. Syarat yang ketujuh, harus ada sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik. Nah, contohnya itu kalau untuk pemerintahan desa contohnya seperti kantor desa. Dan untuk pelayanan publik contohnya seperti puskesmas, pusat kesehatan masyarakat yang berguna untuk melayani penduduk di bidang kesehatan. Oke, syarat yang ke-8, harus tersedianya dana operasional ya. Kemudian harus tersedianya juga penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa. Baik itu bagi kepala desa, sekretaris desa, maupun perangkat yang lain. Oke, kita sudah selesai membahas syarat desa. Nah, sekarang kita masuk ke ciri khas desa atau karakteristik suatu desa. Nah, yang pertama, perbandingan lahan dan manusia itu cukup besar. Maksudnya adalah kalau dibandingkan angka lahan di pedesaan dengan angka manusia itu lebih besar angka lahan di wilayah itu sendiri dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berdiam di situ. Beda halnya di perkotaan. Kalau kamu lihat ciri khas perkotaan itu kan jumlah penduduknya itu lebih tinggi dibandingkan dengan angka luas lahannya. Jadi berbeda jauh ya dengan desa. Jadi di desa itu sangat banyak sekali lahan kosong.
Seperti itu. Jadi perbandingan lahan dan manusia dan jumlah penduduk itu cukup besar. Jadi dia lebih tinggi angka luas lahannya dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Makanya di desa itu banyak sekali lahan-lahan kosong. Yang kedua itu lapangan kerja didominasi oleh sektor agraris atau pertanian. Nah ini nanti tambahi catatanmu, kalau ini khusus di wilayah dataran tinggi ya. Kalau dia desanya terdapat di dataran tinggi, maka lapangan pekerjaannya itu kebanyakan di sektor pertanian. Lebih banyak penduduknya itu berprofesi sebagai petani. Tetapi kalau desanya itu terdapat di dataran rendah, contohnya di pesisir pantai, bisa juga disebut desa nelayan, maka profesi penduduk yang tinggal di sekitar wilayah itu kebanyakan di sektor nelayan atau di sektor perikanan, berprofesi sebagai seorang nelayan. Jadi, lapangan pekerjaan di desa itu dipengaruhi oleh karakteristik wilayah itu sendiri, tergantung desanya terdapat di mana. Yang ketiga, hubungan antar warga sangat akrab. Ini jelas sekali ya. Kalau yang kamu ketahui pun dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kalau di desa itu hubungan antar warganya itu lebih dekat dibandingkan kalau kita bandingkan dengan orang kota yang ya kalau misalnya jumpa ya cuek, apalagi sama tetangga pun ada yang gak kenal. Tapi kalau kita di desa, kebanyakan satu desa itu masih kita kenal, masih akrab ataupun masih memiliki hubungan kekeluargaan, seperti itu. Yang keempat, masih berpegang teguh pada tradisi yang berlaku. Nah ini ciri khas yang sangat menonjol juga ya. Kalau di desa itu kita masih memegang teguh tradisi yang berlaku di wilayah itu. Mengapa? Karena penduduknya yang tinggal di situ masih homogen. Kebanyakan masih yang homogen. Contohnya kalau ini kebanyakan kalau di desa itu kan masih satu suku, kebanyakan seperti itu. Walaupun memang masih sudah ada pendatang dari wilayah lain, tetapi kan kebanyakan masih satu suku di situ, masih homogen wilayah manusia yang tinggal di situ. Kalau misalnya di kota itu kan sudah heterogen, manusianya kan sudah berdatangan dari berbagai wilayah, sehingga lama-kelamaan kan budaya yang terdapat itu kan memudar. Tapi kalau di desa itu masih berpegang teguh pada tradisi atau budaya yang berlaku. Baiklah, yang selanjutnya itu kriteria kawasan perdesaan. Nah, kriteria kawasan perdesaan ini dikeluarkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010. Kriteria yang pertama adalah fungsi kawasan produksi pertanian untuk kabupaten. Artinya, hasil produksi pertanian di desa itu menunjang segala kebutuhan penduduk yang ada di wilayah tingkat atas desa, yaitu untuk kabupaten, itu maksudnya. Yang kedua, harus ada prasarana yang mendukung kegiatan pertanian. Di sini harus disediakan segala sarana prasarana yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pertanian di desa itu sendiri. Yang ketiga, aglomerasi penduduk yang bermata pencarian petani, nelayan, penambang rakyat, atau pengrajin kecil. Aglomerasi itu artinya pengelompokan. Jadi di kawasan perdesaan itu akan terjadi pengelompokan penduduk yang bermata pencarian yang sama. Jadi contohnya kalau misalnya di dataran tinggi desanya itu kan kebanyakan mata pencariannya itu sebagai petani. Kalau misalnya di pesisir pantai tadi kebanyakan bermata pencarian sebagai nelayan. Jadi terjadi pengelompokan para penduduk yang bermata pencarian yang sama. Karena wilayahnya juga masih sama karakteristiknya. Lanjutan. Yang keempat itu budaya lokal berfungsi sebagai penyangga budaya dan lingkungan hidup di wilayah itu. Jadi di sebuah desa juga harus ada budaya, adat istiadat lokal yang fungsinya adalah sebagai penyangga budaya di wilayah itu supaya budaya yang terdapat di wilayah itu tidak semakin memudar. Jadi budaya lokal itu sangat penting sekali, itu harus selalu dilestarikan oleh penduduk setempat.
Yang kelima, kerapatan permukiman dan penduduk rendah. Jadi, permukiman penduduk di sini artinya masih sangat jarang. Tidak seperti di kota yang bangunannya rapat. Jadi kalau di desa itu bangunan rumahnya itu, permukimannya itu masih berjarak-jarak gitu ya. Masih berjarak-jarak, di antara rumah ke rumah itu masih ada lahan hijau, masih ada lahan kosong. Kemudian jumlah penduduknya juga masih tidak terlalu padat. Gitu dia maksudnya. Yang keenam itu, bentang alam dicirikan dengan pola pertanian dan lingkungan alami. Jadi, ciri-ciri bentang lahan di wilayah pedesaan itu disesuaikan dengan karakteristik wilayah itu sendiri. Kalau misalnya desanya terdapat di dataran tinggi, sekali lagi, jadi pola lahannya itu adalah pola pertanian. Sementara kalau misalnya desanya terdapat di pesisir pantai, maka itu dicirikan dengan lingkungan pantai yang terdapat potensi-potensi yang berhubungan dengan wilayah pantai itu sendiri atau wilayah pesisir itu sendiri. Jadi sebenarnya ini kriteria kawasan pedesaan ini bukan hanya 6 ya, masih banyak lagi. Jadi nanti silakan kamu baca-baca lagi di buku paketmu halaman 91. Nah, kita lanjut. Yang terakhir itu ada klasifikasi perdesaan berdasarkan luas wilayah, kepadatan penduduk dan jumlah penduduknya. Nah, mari kita perhatikan tabel ini. Di sini ada kategori desa, ada 5 kategori desa. Yang pertama itu desa terkecil, di mana luas wilayahnya itu kurang dari 2 km persegi, dengan jumlah penduduk kurang dari 800 jiwa, dan kepadatan penduduknya itu kurang dari 100 jiwa per kilometer persegi. Nah, kategori desa yang kedua yaitu desa kecil, di mana luas wilayahnya itu 2 km sampai 4 km persegi, dengan jumlah penduduk 800 sampai 1600 jiwa, dan kepadatan penduduknya 100 sampai 500 jiwa per kilometer persegi. Nah, di atas desa kecil ada desa sedang, di mana luas wilayahnya itu 4 sampai 6 km persegi, dan jumlah penduduknya 1600 sampai 2400 jiwa, dan kepadatan penduduknya 500 sampai 1500 jiwa per kilometer persegi. Sudah semakin meningkat ya. Di atas desa sedang ada desa besar, luas wilayahnya itu 6 sampai 8 km persegi, di mana jumlah penduduknya itu 2400 sampai 3200 jiwa, dan kepadatan penduduknya itu 1500 sampai 3000 jiwa per kilometer persegi. Dan yang terakhir itu ada desa terbesar, di mana luas wilayahnya itu lebih dari 8 km persegi, jumlah penduduknya lebih dari 3200 jiwa, sudah semakin banyak, dan kepadatan penduduknya itu 3000 sampai 4500 jiwa per kilometer persegi. Jadi ini dia klasifikasi perdesaan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk. Nah, kira-kira kalau desa tempat tinggalmu itu masuk kategori mana? Nah, coba cari informasi mengenai klasifikasi desa yang kamu tinggali saat ini. Baiklah, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan semoga juga kalian bisa mengetahui ciri khas desa di sekitar tempat tinggal kalian. Terima kasih, tetap semangat, salam efektif.